perlu kita ketahui bersama, yaitu ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memenuhi atau memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat, mad, dan sebagainya, seperti tarqiq dan tafkhim dan selain keduanya tersebut. Dari penjelasan di atas, kita juga bisa mengetahui yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama, seperti sifat al-hams, al-jahr, al-isti'la, asyiddah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang tampak sewaktu-waktu, seperti tafkhim, tarqiq, ikhfa, dan lain sebagainya. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya yaitu fardu kifayah, dan mengamalkannya yaitu mengamalkan ilmu tajwid itu fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita mendapatkan suatu kewajiban untuk menerapkan bacaan Al-Quran itu, yaitu dengan menggunakan ilmu tajwid yang baik dan benar. Maka dari itu, suatu kewajiban bagi diri kita umat Islam untuk menuntut ilmu, yaitu diantaranya adalah ilmu tajwid. Pembahasan dalam ilmu tajwid diantaranya yaitu hal nun sukun atau tanwin, yang di dalamnya ada idhar halqi, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab, dan ikhfa. Pada bab mem sukun dipelajari ada 3 hukum bacaan, yaitu idhar syafawi, idgham misli atau biasa disebut idgham mimi, dan satu lagi yaitu ikhfa syafawi. Di tajwid juga dibahas bacaan mad, yaitu bacaan panjang. Untuk bacaan mad ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu mad tabi'i, mad yang biasa, dan yang kedua adalah mad far'i, yang dibagi lagi menjadi beberapa macam cabang. Bab yang lain diantaranya adalah qalqalah, adalah qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Dan juga yang perlu kita ketahui dalam pembahasan tajwid yaitu hal waqaf. Waqaf itu bagaimana cara kita untuk mewakafkan bacaan kita, berhenti pada bacaan-bacaan tersebut, sehingga juga dibahas menjadi beberapa kriteria. Ada waqaf tam, waqaf kaf, waqaf hasan, dan waqaf qabih. Dan masih ada lagi, yaitu semestinya dalam pembahasan tajwid ini bagaimana kita membahas
yaitu sifat huruf, makharijul huruf, dan lain sebagainya, dengan pembahasan-pembahasan yang lebih detail lagi. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bahas yaitu yang berkaitan dengan mim sukun. Yaitu kita akan membahas 3 macam bacaan tersebut, yaitu idhar syafawi, idgham misli, dan ikhfa syafawi. Pembahasan kita yang pertama yaitu berkaitan dengan mim sukun bertemu dengan ba, yang disebut dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya yaitu harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Itu cara membaca ikhfa syafawi. Wa ma hum bi kharijina ba'dahum bi ba' mubtalikum binaharin fahazamuhum biiznillahi bainahum bil ma'rufi. Hukum bacaan yang kedua pada bab mim sukun ini yaitu idgham syafawi atau misli. Kapan disebut dengan idgham syafawi atau misli? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Yang cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengan dengung. Idgham mislain juga dikenal sebagai idgham mimi atau mutama silain yang saya sampaikan di awal tadi. Qulubihim maradun azanihim minah ya'tiyannakum minni antum mulaku Untuk pembahasan yang terakhir di bab mim sukun ini, kita akan bahas yaitu idhar syafawi. Apabila ada mim sukun
bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah selain ba dan mim. Jadi selain bertemu dengan ba dan mim, maka hukum bacaan itu disebut dengan idhar syafawi. Adapun cara membacanya yaitu dengan jelas di bibir dan mulut tertutup. Yaitu jelas di bibir dan mulut tertutup. Itu cara membaca idhar syafawi. Mari kita ikuti beberapa contoh dari idhar syafawi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dengan baik dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran kita nantinya, sehingga ilmu kita menjadi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan bahkan kita menjadi ahlul Quran yang kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in khiftum alla an'amta alaihim bainahum summa ayyah sifa bikum janibal barri illa kalam khil basari rabbahum khaufan